sifat Tuhan. Ajarku berdiam dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat hatimu. Ajarku berdiam dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu.
Kami mengucap syukur hanya bagi betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku,
kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa kembali dalam ibadah online minggu hari ini. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Mei dan sudah kurang lebih 2 bulan kita ada dalam situasi-situasi yang tidak seperti biasanya bagi kehidupan kita. Kita nggak mudah keluar seperti biasanya, kita hidup di dalam rumah lebih banyak daripada seperti biasanya. Kita rindu untuk liburan tapi kita nggak bisa melakukan itu. Kita merasa mulai jenuh, kita merasa mulai bosan, mungkin ada yang merasa putus asa, merasa bingung harus seperti apa. Tapi pagi hari ini saya rindu membagikan beberapa nasihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, mari sama-sama kita lihat bagaimana caranya kita bertahan di masa-masa sulit. Poin yang pertama adalah saya mau bagikan bahwa kita harus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Seringkali di masa-masa sulit seperti saat ini, respon setiap kita adalah mengeluh. Mungkin berputus asa, mungkin kecewa atau marah. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus begitu? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Kita mengeluh, kita protes sama Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa seharusnya di masa-masa seperti ini, di masa-masa sulit seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita mengingat kebaikan Tuhan. Seperti Daud di dalam Mazmur 77 ayat 12 sama 15 sampai dengan 15. Sama-sama kita baca bersama-sama. Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 15. Dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dan dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Daud di dalam kesesakannya selalu mengingat bahwa Allahnya yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Daud selalu mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga seharusnya dengan kehidupan kita. Di masa-masa sulit seperti saat ini, daripada kita mengeluh, daripada kita menggerutu, daripada kita marah dengan keadaan yang seperti ini, sebaiknya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau waktu virus ini terjadi, banyak kesaksian dari pasien COVID mengatakan bahwa ketika mereka terkena virus, yang harusnya diingat adalah mereka harus berpikiran positif. Bahkan nasihat dari dokter-dokter yang ada adalah setiap kita harus berpikiran positif. Mengapa demikian? Karena itu akan meningkatkan imun tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Demikian halnya dengan kita. Ketika kondisi yang terjadi seperti saat ini, daripada kita berpikiran negatif, kita mengeluh, kita menggerutu, sebaiknya kita pun memiliki pikiran yang positif. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat kebaikan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berpikiran positif. Apa sih yang harus kita pikirkan? Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau saat ini kita ada di dalam masa-masa yang tidak mudah, sebaiknya kita merenungkan apa yang pernah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita sebelumnya. Kalau Dia sanggup menolong kita di hari-hari sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, ketika Dia sanggup melakukan mujizat di masa-masa kita sebelumnya, di masa-masa kita dalam kesesakan sebelumnya, masakan Tuhan tidak sanggup melakukan mujizat yang sama, melakukan kebaikan-kebaikan yang sama dalam kehidupan kita masa-masa ini? Seringkali Tuhan izinkan terjadi masa-masa kesesakan dalam kehidupan saya. Dan di masa-masa itu saya mulai merenungkan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa sebelumnya.
Ketika saya merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan perbuat, segala mujizat yang Tuhan buat dalam kehidupan saya, itu membangkitkan semangat saya. Itu membangkitkan semangat rohani saya. Saya tidak menjadi lemah, tapi semakin dikuatkan. Demikian halnya dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kalau engkau saat ini ada dalam kesesakan, kalau engkau saat ini dalam keadaan putus asa, mari sama-sama ingat kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sebelumnya. Bahkan sampai saat hari ini, kalau engkau ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Supaya semangatmu dibangkitkan. Supaya imanmu dibangkitkan. Imun rohanimu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Poin pertama hari ini saya mau sampaikan. Nasihat firman Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan dalam keadaan sulit saat ini. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mazmur 143 ayat 5 katakan, Daud berkata demikian. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Bapak Ibu, mari kebenaran firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita. Daripada kita memikirkan hal-hal yang tidak membangun tubuh kita. Daripada kita berpikiran negatif yang akhirnya melemahkan imun tubuh kita. Mari sama-sama kita berpikiran positif. Dengan memikirkan, merenungkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita sebelumnya. Bahkan sampai saat hari ini. Poin yang pertama, mari ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Poin yang berikutnya, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Nasihat firman Tuhan bagaimana kita bisa mengatasi keadaan-keadaan sulit hari-hari ini. Kita harus memegang janji kebenaran firman Tuhan. Kita pegang janjinya, kita pegang firman Tuhan. Begitu banyak janji firman Tuhan yang disampaikan dalam Alkitab. Kita bertanya, apa sih janji Tuhan? Apa firman Tuhan? Banyak. Kata jangan takut disampaikan sebanyak 365 kali. Itu berarti Tuhan ingin mengatakan kepada setiap kita, setiap harinya, untuk kita jangan pernah takut melewati hari demi hari kehidupan kita. Ketika kita mulai memegang janji firman Tuhan, seharusnya tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Seharusnya tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Kalau orang dunia mengatakan, ini masa-masa sulit, seharusnya bagi kita anak-anak Tuhan, ketika kita memegang janji firman Tuhan, di mana Tuhan katakan, jangan takut, jangan khawatir, aku akan memegang tangan kananmu yang membawa kemenangan demi kemenangan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Jangan khawatir, burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga di padang Tuhan pelihara. Ketika kita memegang janji firman Tuhan, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ikut apa yang dikatakan oleh dunia. Tapi kita memegang janji firman Tuhan. Dan itu menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat. Yang bisa bertahan di masa-masa sulit. Poin yang kedua ini. Dalam Mazmur 119, Daud pun menyampaikan itu. Bagaimana kehidupan Daud senantiasa mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Daud senantiasa memegang janji firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 50 dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Haleluya, sungguh luar biasa. Daud seorang raja memegang janji firman Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam sengsaranya dia katakan, bahwa janjimu menghidupkan aku. Seharusnya kita pun demikian sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita mencari janji-janji Tuhan dalam Alkitab ini. Dan kita bisa mengatakan, di dalam sengsaraku, janjimu Tuhan menghidupkan aku. Dalam ayat 165
165 dalam Mazmur 119 tadi, ayat 165. Dikatakan demikian, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Sungguh luar biasa dikatakan di sini. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Mungkin saat ini kau mulai merasa khawatir, tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan. Tapi ketika engkau memegang janji firman Tuhan, dikatakan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Di poin yang kedua ini saya sampaikan. Kita memegang kebenaran firman Tuhan. Kita memegang janji Tuhan. Melewati firman-firman Tuhan yang disampaikan, yang kita baca hari lepas hari. Membuat kita semakin dikuatkan. Iman kita dibangun. Kita memperoleh pengharapan yang baru. Ketika kita melihat keadaan dunia, kita tidak bisa mengharapkan apa yang diberikan oleh dunia. Tapi firman Tuhan memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau sampaikan. Setiap kita pastinya ketika ingin mencari sandaran seperti saya, tentunya kita harus mencari sandaran yang kuat, bukan? Semakin besar bobot kita, semakin kuat sandaran yang harus kita cari. Atau ketika kita akan duduk, kita nggak mungkin cari tempat duduk yang gampang goyah. Karena kalau tempat duduk itu gampang goyah, otomatis kita akan jatuh. Sama halnya dengan kehidupan kita. Di masa-masa sulit ini, mungkin kau berkata, aku punya uang yang banyak. Pekerjaanku saat ini luar biasa. Keluargaku keluarga yang kaya. Aku punya posisi yang luar biasa. Tapi pagi hari ini saya mau sampaikan adalah, siapa yang pernah menyangka dengan adanya kasus COVID-19 ini, sekonyong-konyong, setiba-tiba, banyak perusahaan-perusahaan yang terkena dampak. Dan tanpa mereka sanggup menguasainya, mereka harus memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya. Banyak perusahaan yang terkena dampak. Banyak karyawan juga yang terkena dampak. Siapa yang pernah menyangka dulu mereka dalam posisi yang luar biasa sebagai karyawan, dan sekarang akhirnya mereka dirumahkan dan di PHK? Siapa yang pernah menyangka dulu mereka punya perusahaan yang luar biasa menghasilkan omset dengan bermiliaran, tapi sekarang karena COVID mereka terkena dampak yang luar biasa? Dulu mereka bisa mengatakan, aku punya orang tua yang kaya. Siapa yang menyangka dengan kasus ini? Mungkin orang tuanya dipanggil Tuhan, sehingga mereka tidak bisa mengandalkan orang tuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai mengandalkan harta, tahta, kekuasaan, orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita merasa mereka bisa membantu kita, dalam kondisi-kondisi seperti ini, seperti membalik telapak tangan. Apa yang dulu menjadi kebanggaan kita bisa hilang, bisa tergoncangkan. Dalam Mazmur 102 ayat 26 sampai dengan 27. Mazmur 102 ayat 26 sampai dengan 27. Mari sama-sama kita baca. Mazmur 102 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Engkau di sini adalah Tuhan tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak-anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya bisa berlalu. Semuanya bisa habis binasa. Tapi ketika engkau mulai bersandar, mencari sandaran yang tepat,
seharusnya engkau tetap ada, engkau tetap kuat. Siapa yang menjadi sandaranmu akhir-akhir ini? Mungkin 1 bulan pertama engkau masih bisa mengandalkan harta kekayaanmu, depositomu, simpananmu yang mungkin ada ratusan juta, miliaran. Tapi mau sampai kapan itu bertahan? Kita tidak pernah tahu kondisi kasus COVID ini akan berhenti sampai kapan. Kita tidak pernah tahu. Dan kita tidak bisa pernah mempertahankan harta kita sampai sekian lama yang kita tidak pernah tahu kepastiannya. 1 bulan pertama mungkin engkau bisa berkata, pekerjaanku masih oke, masih ada penghasilan. Tapi kita tidak pernah tahu sampai kapan itu bertahan. Ketika kita mulai mengandalkan itu, ketika kita mulai mengandalkan harta kita, ketika kita mulai mengandalkan tahta, kuasa kita, dan ketika itu mulai hilang, mulai perlahan-lahan itu mulai tidak ada, kita akan merasakan kecewa. Kita akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Kita akan merasakan panik. Bagaimana ini Tuhan? Hartaku mulai habis. Aku di PHK. Perusahaanku tidak bisa menghasilkan omset. Karena kondisi saat ini, tidak hanya 1-2 perusahaan. Tidak hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalaminya. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan itu akan berlangsung. Oleh karena itu saya mau sampaikan pagi hari ini. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan dalam masa-masa sulit saat ini. Mari bersandar pada sesuatu yang tidak gampang tergoyahkan. Yang tidak gampang binasa. Yang tidak gampang tergoncangkan. Sebagaimana engkau ingin bersandar, tentunya engkau akan mencari sandaran yang kuat. Hartamu tidak bisa membuat engkau tetap berdiri saat ini. Karena itu akan hilang sekonyong-konyong. Kekuasaanmu pun demikian. Tahtamu, kedudukanmu, pekerjaanmu, apapun itu. Dengan gampang digoyahkan, dibinasakan. Tapi ketika engkau bersandar pada sang sumber yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergoncangkan, seharusnya bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak akan merasakan khawatir. Kita tidak akan merasakan ketakutan. Kita tidak akan merasakan kecewa, marah, atau apapun juga. Karena apa? Karena tempat sandaran kita adalah Dia, Yesus Tuhan, sumber dari segala sumber. Dia adalah Allah yang tidak tergoncangkan. Dia sumber dari segala sumber. Sumber kesehatanmu, sumber berkatmu, sumber kehidupanmu. Dan ketika engkau bergantung pada yang tidak tergoncangkan, maka kehidupanmu juga tidak akan tergoncangkan. Kenapa engkau mesti takut kalau engkau sudah bergantung sama yang tidak tergoncangkan? Kenapa engkau mesti khawatir melihat keadaan dunia kalau engkau berpegang pada yang tidak tergoncangkan? Karena Dia yang memberikan kehidupan bagi setiap kita. Dia yang memberikan kesehatan bagi setiap kita. Dia yang memberikan berkat bagi setiap kita. Kalau mungkin kau berharap sama setiap orang, oh hari ini aku masih bisa dapat berkat sembako, masih bisa dapat berkat apapun itu. Kita nggak pernah tahu sampai kapan orang itu bisa memberkati kita, bukan? Di dalam Alkitab dikatakan, di zaman-zaman akhir, setiap orang semakin dingin. Orang mulai mementingkan kebutuhannya masing-masing. Bagaimana kalau itu terjadi saat ini? Kita tidak perlu khawatir. Karena tempat kita bergantung, tempat kita bersandar adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Adalah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi bisa goncang, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Yesaya 54 ayat 10 dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi kita anak-anaknya.
3 kebenaran firman Tuhan saya sampaikan pagi hari ini. Bagaimana kita bisa bertahan di masa-masa kesesakan. Bagaimana kita bisa melewati kesulitan demi kesulitan saat-saat ini adalah dengan yang pertama. Mari Bapak Ibu sama-sama ingat kebaikan Tuhan. Poin pertama, ingat kebaikan Tuhan. Kalau Dia sanggup menolong dahulu, Dia pasti sanggup menolong saat ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Poin yang kedua, pegang janji firman Tuhan. Ketika engkau mulai mengingat janji firman Tuhan, semangatmu akan kembali dihidupkan. Pengharapan baru itu ada dalam kehidupanmu. Yang ketiga, ingat untuk bersandar pada yang tidak tergoncangkan. Siapa Dia? Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu yang saya percaya setiap kita bisa sama-sama dikuatkan melalui lagu ini. Dan kita sama-sama mau mengikrarkan bahwa hanya Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan di masa-masa kesesakan seperti saat ini. Mari sama-sama kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku handalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Bapa, hamba menyerahkan Bapak Ibu Saudara yang di rumah, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba percaya Tuhan, hari-hari ini tidak mudah kami hadapi. Tapi ketika kami mengingat kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, iman kami diperkuat, kami dikuatkan Tuhan. Dan ketika kami memegang janji firman-Mu Tuhan, kami boleh memiliki pengharapan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau satu-satunya tempat yang kami andalkan. Karena Engkau satu-satunya tempat penghiburan kami. Satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, kami boleh hidup berkemenangan. Kami bisa melewati kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba menyerahkan jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Engkau yang melawat mereka. Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka melewati kesulitan demi kesulitan dalam hidup mereka hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Mari Bapak Ibu Saudara bisa siapkan di rumah, mungkin bisa dimasukkan ke dalam amplop, dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, berkat datangnya daripada Engkau. Untuk itu kami mengucap syukur, kami akan mengembalikan perpuluhan kami. Kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami sediakan, apa yang kami persembahkan bagi nama-Mu Tuhan, itu boleh dapat digunakan untuk kerajaan-Mu, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami siap memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara gembala dan Rock News minggu ini. Shalom warga kerajaan, satu seri selama 1 bulan ini saya sampaikan pada saudara, the power of vision, the power of agreement, the power of promise of God, the power of sanctification, the power of planning. Sekarang saya mau sampaikan the power of surrender. Aneh sekali ya, kuasa di dalam menyerah. Banyak orang berkata saya ini pasrah. Salah, pasrah itu lain dengan menyerah. Menyerah pada siapa? Bukan menyerah pada keadaan. Dalam Yosua pasal kelima ayat 13 dan selanjutnya. Khususnya pada waktu itu dia melihat seorang dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sebagai seorang jenderal dia tanya, engkau kawan atau lawan? Saya kira karunia yang paling dibutuhkan sekarang ini kita harus tahu ini Tuhan atau iblis. Kita harus punya gift of discernment. Kita harus punya karunia membedakan roh. Dan harus tanya engkau kawan atau lawan. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu bukan Mikael. Dia adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dia berkata, aku bukan kawanmu. Engkau tidak sederajat dengan aku. Aku bukan lawanmu. Tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Now I come. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Dan Tuhan berjanji yaitu akan selalu tidak pernah membiarkan. Luar biasa bukan? Dan dia benar-benar datang. Kemenangan Israel atas Mesir, atas Amori, atas Jericho, atas Amalek, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena disertai Tuhan. Benarlah Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh kami pergi. Dan saat itu, bukalah kasut dari kakimu, sebab tempat ini kudus. Sebagaimana Tuhan menambahkan diri pada Musa dalam belukar yang menyala, tetapi tidak terbakar hangus. Maka sekarang Tuhan menampakkan diri kepada Joshua. Biarlah di dalam kita di rumah kita punya pengalaman baru dengan encounter dengan Tuhan. Yosua bukan cuma membuka kasutnya, dia sujud menyembah.
Saya berani katakan dengan jelas ini bukan Mikael. Sekarang Mikael itu adalah yaitu malaikat yang untuk melindungi bangsa Israel, the guardian angel of Israel. Sebab Mikael, Gabriel tidak boleh disembah dan tidak akan menerima penyembahan. Yang menerima penyembahan cuma iblis atau Tuhan sendiri. Iblis minta disembah, saudara. Dia berkata pada Yesus, sembah aku satu kali, semua kerajaan ini kuberikan padamu. Dan seketika Yosua sujud menyembah. Lalu dia sekarang meletakkan semua strategi di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi Jericho 7 hari. 6 hari 1 kali 1 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Kabar baik buat saudara, 13 bukan angka setan, bukan angka sial. 13 itu angka Bapa. Sebab Yakub dengan 12 putra. Yesus di kapal dengan 12 murid. 13 itu angka bagus, saudara. Terutama saya ketemu istri saya tanggal 13, saudara. Apa yang dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dia nyebut dirinya hamba, ebed. Dia adalah syarat atau asisten daripada Moses, tapi kepada Tuhan dia adalah hamba. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan berkata, suruh para imam yang memimpin. Yosua sebuah pengalaman ketika menyeberangi sungai Yordan, imam-imam ada di depan, 2000 hasta baru umat Tuhan. Firman Tuhan dan keputusan Tuhan harus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberikan ide-ide di dalam bisnis. Bagaimana keluar daripada masalah. Saudaraku, saya juga ada terkena dampak daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tenang saja, kenapa? Itu semua miliknya Tuhan. Keuangan yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Dan strategi Tuhan tidak pernah gagal. Your Jericho will fall down. God bless you warga kerajaan. The power of Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita akan bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Juga kita akan sama-sama berdoa untuk saudara, adik-adik, kekasih kami, juga Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Mei. Yang berulang tahun di bulan Mei adalah adik Kaisang
tanggal 1 Mei, tanggal 3 Mei adik Tristan, tanggal 6 Mei adik Quinsa, tanggal 7 Mei ada Kak Ida, Kak Naya, juga tanggal 8 Mei ada Bapak Wigu Utama, Ibu Endang, tanggal 18 ada adik Gwen, tanggal 19 ada Bapak David Medianto, tanggal 19 juga ada adik Jason, ada kakak Elinda, juga tanggal 20 ada adik Jojo Rocky, tanggal 22 ada adik Gevarel, tanggal 26 ada adik Nathaniel, tanggal 28 ada Kak Clifton, tanggal 29 ada Bapak Prabowo, dan tanggal 31 Mei ada Bapak Samuel. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas Indonesia, atas pemimpin negara kami ini Tuhan. Dari atas sampai posisi terbawah sekalipun Tuhan, biarlah mereka ada dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka boleh memimpin negara ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Kemurahan-Mu atas Indonesia. Juga kami menyerahkan kota Yogyakarta ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Yogyakarta. Damai sejahtera Tuhan turun atas Yogyakarta. Engkau berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Di GBI Rock Sejahtera secara khusus Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan mereka hari lepas hari ada dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap persoalan yang mereka hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, beri kesehatan dan kekuatan. Juga kami berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun di bulan Mei. Kami percaya penghiburan, kekuatan, kesehatan, berkat yang datangnya daripada Tuhan turun senantiasa atas mereka. Ke semuanya Tuhan, biarlah di usia mereka yang baru ini, mereka hidup dalam berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mereka hidup dengan kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya setiap kita diberkati. Sepakat dengan saya, katakan amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama. Buka kedua tanganmu, angkat hatimu, sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya bahwa hari-hari yang engkau lalui adalah hari-hari yang disertai Tuhan, hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita menerima doa berkat. Berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun sempurna atas kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati studimu, diberkati apapun yang hari-hari ini kau kerjakan. Percaya bahwa engkau hidup atas dasar kasih dan anugerah Tuhan, dan berkat rahmat Tuhan sempurna atas hidupmu. Hari ini sampai selama-lamanya hidupmu mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.